kita akan berangkat ke Garut. Nah, di Garut ini mungkin kemarin teman-teman sahabat liputan6.com juga sempat baca atau mungkin nonton juga tentang satu berita seorang anak berusia 14 tahun namanya M. Gibran Arashid yang sempat hilang beberapa hari setelah melakukan pendakian di Gunung Guntur, Garut. Nah, kita sudah terhubung dengan Jayadi Supriyadin langsung dari TKP. Selamat siang, Mas Jayadi. Oke, selamat siang Mas Ito. Mas Jayadi, boleh ceritain dulu posisi sekarang di mana Mas Jayadi? Saya posisi sekarang di kaki Gunung Guntur, salah satu jalur pendakian menuju Gunung Guntur dari pos masuk PLP. Kalau kemarin informasi yang beredar, korban masuk lewat pos 1 di sekitar Tarogong Kaler juga. Kalau ini lewat PLP, tapi dua-duanya tujuannya sama untuk jalur pendakian. Demikian Mas Ito. Baik. Jadi ini korban atau Gibran Arashid ini kondisinya sudah pulang kalau saya tidak salah, dan kemarin sempat ditemukan di tanggal 25. Boleh ceritain nggak sih Bang Jayadi, kemarin dari hilang sampai ditemukan itu kronologinya seperti apa? Oke, betul Mas Ito. Jadi saat ini korban Muhammad Gibran Arashid, 14 tahun, siswa kelas 1 SMP 2 Wanaraja, sudah pulang. Alhamdulillah kondisinya terus membaik. Jadi kronologis yang saya peroleh dari penuturan korban saat pertama kali dirawat di Puskesmas Tarogong, waktu itu tanggal 19 korban bersama 14 rekan lainnya, 13 mungkin karena totalnya 14 sama dia, 11 laki-laki dan 3 orang perempuan. Istilah orang sini memuncak atau muncak, mau naik ke Gunung Guntur di atas ketinggian 2249 mdpl. Waktu itu hari Sabtu mereka mulai masuk di pos 1 sekitar jam 17-an lah. Sekitar jam 19 kemudian itu mereka sampai di pos 3. Jadi mereka membuat tenda dan sebagainya, dan rombongan itu menetapkan untuk beristirahat di pos 3. Nah, setelah istirahat berlangsung sekitar pukul 4 dini hari, mungkin hari Minggu, itu rombongan berencana untuk berangkat naik ke puncak Gunung Guntur 2249 mdpl. Tapi anehnya ini korban ternyata lebih memilih untuk istirahat. Informasinya katanya capek. Ada informasi yang mengatakan tanpa memberikan alasan yang rinci, tapi dia memilih untuk tinggal. Nah, waktu itu kalau sesuai dengan apa yang saya peroleh dari langsung menanyakan ke pihak korban, waktu itu dia setelah rekan-rekannya semua berangkat ke puncak gunung, dia sendiri beristirahat dan lebih memilih tinggal atau tidur di mana di pos 3. Di pos 3 itu, nah pas bangun itu dia ternyata sudah bukan di sana. Jadi yang dia rasakan adalah satu siang terang banget. Terus ada pertama didatangi 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki membawa makanan. Dan dia menawarkan kepada Gibran itu makan, dan 1 orang laki-laki mengajaknya pulang ke rumahnya. Tapi yang aneh, pulang ke rumahnya? Iya, ke rumahnya tanpa menyebutkan kemana itu rumahnya. Yeah. Tapi selama di dalam apalah mungkin pengelanaannya, selama disembunyikan, dia tidak bisa bicara dan dia hanya mengatakan iya saja gitu. Jadi ketika ditawarin makan, ketika diajak juga ke rumahnya, dia tidak bisa bicara kepada orang yang mengajaknya tadi, katanya gitu. Cuma dia kalau dengar iya. Nah, selama belum ditemukan oleh tim gabungan itu selama 6 hari, perasaan dia hanya beberapa jam katanya selama itu. Padahal di hitungan kita, di hitungan normal itu adalah 6 hari dia belum ditemukan di dalam hilang secara misterius itu. Jadi mungkin ada beberapa keganjilan itu. Ya, jadi ini yang sempat viral ya Bang Jayadi ya, banyak yang membicarakan hal ini, keanehannya, yaitu tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Jayadi juga. Yang pertama memang Gibran berasa itu siang terus, nggak pernah malam hari. Padahal kita tahu itu 6 hari. Lalu terus muncul ada 3 orang yang menawarkan makanan, lalu juga
dia tiba-tiba pindah ya. Tadi seperti yang Mas Jayadi bilang, awalnya lagi tidur di tenda, terus tiba-tiba pindah tempat, nggak tahu di mana gitu, mungkin di Curug atau di mana begitu, terus tiba-tiba dia tidak bisa berkomunikasi. Nah, setelah sadar, kemudian mungkin sempat ditanyakan juga oleh petugas ataupun wartawan lain di sana, dia merasa apa Mas Jayadi? Apakah memang halusinasi atau dia merasa itu seperti real kejadian nyata begitu? Ya, betul. Jadi tadi ada sedikit tambahan. Jadi hari pertama itu didatangi 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, pas hari ke-6-nya, hari Jumat itu, sebelum dia ditemukan itu, dia didatangi oleh 5 orang. Jadi 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Nah, yang 1 orangnya sempat bicara sama Gibran dan manggil-manggil. Dan 1 orang lagi mengajak pulang ke rumah. Nah, setelah dia mengiyahkan, dia tidak bisa bicara. Dia jatuh. Nah, pas jatuh itulah dia baru sadar. Dan setelah sadar baru kedengaran orang yang para relawan yang mencari. Katanya ada manggil Gibran, ternyata setelah dia diiyakan ternyata itu benar manusia yang dia maksudnya para relawan. Nah, dari sana baru. Sementara kalau penuturan dari para relawan sebelum saya menjelaskan ke Gibran itu, relawan menemukan Gibran di Curug Cikoneng, itu di pos 1. Udah beberapa kali ke pas itu. Jadi udah beberapa kali ke lokasi ditemukannya Gibran itu tidak ditemukan adanya Gibran. Nggak tahu mungkin ceritanya gimana, mungkin apa disembunyikan atau gimana. Padahal relawan itu sudah 2-3 kali itu ke lokasi ditemukannya Gibran. Sementara Gibran sendiri tidak kemana-mana selama 6 hari itu, hanya di Curug itu karena jadi pertama kali dia hilang itu dan dia bangun itu udah di Curug. Nah, tadi yang disampaikan Mas Ito, jadi setelah Gibran ditemukan langsung dibawa ke puskesmas karena selama 6 hari itu tidak makan, hanya minum aja katanya. Minum dari air terjun itu, dan kondisinya memang baik. Mungkin ada sedikit juga dia capek karena 6 hari nggak makan, lemas gitu, tapi minum aja. Nah, dia mulai berbicara banyak. Katanya di selama 6 hari itu ketemu sama, ya tadi ada orang yang 5 orang itu, ada yang nangis, ada yang tersenyum, ada yang beda-beda katanya cara mereka bersikap itu. Terus ada beberapa binatang yang dia temukan, ada biawak katanya, terus ada buaya. Tapi semuanya tidak mengganggu ke dia katanya. Dan dia yakin bahwa ini bukan mungkin dia tidak mengganggu gitu, kata kalau istilah Gibran gitu. Terakhir Mas Jayadi, ini saya sampai masih merinding nih ngebayangin ceritanya gitu. Tapi terakhir Mas Jayadi, apakah ini kasus pertama? Mungkin ada orang yang mendaki kemudian hilang juga dan kemudian mungkin mengalami hal serupa, atau mungkin memang ini yang pertama kali Mas Jayadi di sekitar Gunung Guntur? Jadi kalau dilihat kejadian terdekat itu sebenarnya tahun lalu juga sempat terjadi, dan memang dalam sejarahnya Gunung Guntur ini menjadi salah satu lumayan menarik di kalangan para pendaki, apalagi yang istilahnya pendakinya baru mulai belajar mendaki, karena memang ketinggiannya tidak terlalu tinggi, hanya 2249 mdpl. Kedua, jalurnya juga terbilang lebih terbuka, tidak buat jalur lagi. Dan tadi yang saya sampaikan, tahun lalu juga sempat terjadi atas nama Afrizal Putra Martial, usianya beda 2 tahun. Kalau Gibran berusia 14 tahun, sebelumnya berusia 16 tahun, usia SMA waktu itu. Dan ditemukan juga kondisinya kurang lebih sama. Dia ditemukan hari ke-4 apa ke-5, kalau ini ditemukan hari ke-6. Lokasinya dan ditemukannya di pos 1 juga sama dengan yang Gibran, cuma beda tempat aja, tapi sama-sama di pos 1. Jadi memang ada istilah kalau di pendaki di Garut, kalau sampai hilang di Gunung Guntur jarang, apalagi sampai mohon maaf wafat gitu. Tapi ya tadi ditemukan dalam beberapa hari, dan biasanya main dulu karena rata-rata korbannya itu usianya belasan tahun, Mas. Ngeri juga tapi ya dibawa mainnya sampai 6 hari, mohon maaf nih, nggak main-main gitu. Baik. Mungkin senang senang remaja mungkin.
Aduh, saya takut nih kalau ke sana. Oke, Pak Mas Jayadi, terima kasih banyak. Kita tunggu update berikutnya. Maksudnya cerita-cerita apa lagi yang mungkin ada dari Gibran, nanti kita tunggu di liputan6.com. Sehat selalu Mas Jayadi. Sukses selalu Mas Ito, mari di Jakarta.